Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran masih di pelajaran tematik dan di subtema 2 tentang sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan: penebangan pohon secara liar dan besar-besaran, pemburuan liar, penggunaan bahan bakar, dan energi secara berlebihan. Lalu yang kedua, ada cara pelestarian lingkungan dan persediaan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berusaha mengembalikan keadaan lingkungan kembali ke asalnya atau kembali ke semula, ya. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Bentuk kegiatan melestarikan lingkungan. Nah, di sini ada beberapa bentuk kegiatan untuk melestarikan lingkungan. Menghemat energi, terutama energi tidak terbarukan. Cara menghemat energi yang dapat dilakukan setiap hari, di antaranya, dan ini juga dapat dilakukan oleh anak-anak semuanya di rumah, ya. Apa saja? Di sini ada mematikan lampu. Nah, apabila sudah tidak digunakan atau ruangan sudah terang, boleh dimatikan. Lalu yang kedua, menggunakan air secukupnya. Ya, jadi menggunakan air secukupnya, menyalakan keran apabila dibutuhkan saja, tidak menghambur-hamburkan air. Selanjutnya, mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Nah, apabila kalian menonton televisi, setelah tidak digunakan, dimatikan, ya. Lalu yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, apabila jaraknya dekat, bisa dilaju dengan sepeda atau jalan kaki, motor tidak digunakan lagi, kalian bisa menggunakan sepeda. Kewajiban menjaga lingkungan. Nah, di sini apabila kalian melihat sungai atau selokan yang dipenuhi timbunan sampah pada saat hujan, apa yang terjadi? Nah, ya, yang terjadi itu air tidak dapat mengalir dengan lancar karena tersumbat oleh sampah-sampah yang tadi. Nah, akibatnya air meluap dan akan terjadilah banjir. Nah, tersumbatnya selokan dapat diakibatkan juga oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah di sungai dan membuat bangunan-bangunan di bantaran sungai yang mengakibatkan tersumbatnya aliran di daerah sungai. Oleh karena itu, manusia sebaiknya tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kelestarian alam, seperti tadi, ya, membuang sampah sembarangan, membangun bangunan di daerah bantaran sungai. Lalu, manusia harus senantiasa memelihara kelestarian alam dengan baik, ya, tidak merusak kelestarian alam. Dengan hal-hal kecil yang seperti contoh tadi, tidak membuang sampah saja, ya, kalian itu salah satu sudah menjaga atau melestarikan lingkungan alam dengan baik. Seperti pada gambar di sini, membuang sampah pada tempatnya, mengumpulkan sampah, ya. Tindakan menanggulangi banjir. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat menanggulangi banjir, diantaranya adalah membuat lubang serapan air, menambah ruang terbuka hijau dalam bentuk taman wisata atau hutan kota, rajin membersihkan saluran air, ya, supaya tidak tersumbat. Melakukan usaha reboisasi atau penanaman kembali, mencegah praktik pengunduran hutan, ya, jadi praktek yang tanpa izin, menertibkan bangunan tidak yang berizin yang berada di bantaran sungai. Pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini
Penggunaan teknologi modern menyebabkan pengolahan sumber daya alam terjadi lebih mudah dan cepat. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Begitu pula dengan sumber daya alam harus dilestarikan. Misalnya dengan beberapa yang harus kita lakukan, melakukan reboisasi, ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga, itu penanaman kembali, mengurangi pencemaran udara. Nah, mengurangi pencemaran udara ini merupakan akibat penggunaan bahan bakar yang tinggi, ya. Penggunaan bahan bakar seperti minyak bumi dan batu bara menimbulkan polusi udara yang cukup tinggi dan dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, dan juga hewan, ya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara ini, seperti kita mengurangi polusi udara, ya, seperti mengurangi kendaraan bermotor, kendaraan mobil, dan yang lainnya. Tidak meninggalkan titik api di hutan. Nah, ini diakibatkan oleh kebakaran hutan, ya, kebakaran hutan yang dapat menyebabkan terbentuknya hutan gundul dan polusi udara, seperti tadi pencemaran udara juga. Tidak membuang sampah di saluran air atau sungai. Nah, ini dapat mengakibatkan banjir. Mengenal teknologi mengolah sumber daya alam. Nah, apa saja di sini? Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa proses pengolahan dengan teknologi. Jadi, seperti buah jeruk, pepaya, apel yang sering kalian makan, itu tidak usah diolah lagi dengan menggunakan teknologi, itu bisa langsung dikonsumsi atau langsung dimakan. Begitu juga dengan sayur-sayuran, ya, tidak membutuhkan pengolahan teknologi sumber daya alam, hanya dimasak seperti biasa. Lalu yang kedua, mebel dan kain merupakan hasil pengolahan sumber daya alam dengan bantuan teknologi. Nah, kalau ini harus diolah dulu dengan menggunakan teknologi, ya. Mebel itu berasal dari mana? Kayu itu harus diolah dulu, ya. Kain juga harus diolah dulu menggunakan teknologi. Penerapan perilaku penghematan air. Nah, ya. Bagaimana perilaku kita untuk menghemat air? Nah, setiap makhluk hidup itu membutuhkan air, ya anak-anak, ya. Sehingga air disebut sebagai sumber kehidupan. Nah, manusia itu membutuhkan air itu untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan mandi, ya, dan lain-lain. Selain manusia pun, hewan membutuhkan air untuk minum dan mandi. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan air untuk pertumbuhannya. Nah, oleh karena itu, ada beberapa cara menghemat penggunaan air bersih di rumah. Yang pertama ada memperbaiki kebocoran instalasi pipa air minum di rumah kita, memanfaatkan limbah air di rumah tangga yang tidak terlalu kotor, ketika menyiram halaman atau tanaman. Jadi apabila air bekas cuci pakaian itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman rumah, ya. Membuat sumur resapan air di rumah untuk mempertahankan air hujan agar dapat langsung meresap langsung ke dalam tanah. Pada saat musim hujan, manfaatkan air hujan untuk mencuci barang-barang, ya. Ini adalah perilaku hemat air. Menggunakan mesin cuci pakaian yang hemat air. Alhamdulillah, anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu cukupkan sampai di sini, dan Ibu selalu berpesan jangan lupa untuk mencuci tangan dan memakai masker jika berpergian, ya. Cukup dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.